Selamat sore Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu tentang maserasi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Engki Soleman Sogara, NIM 194111041. Saya Rambu Indasari Paremajangga, NIM 194111061. Perkenalkan, nama saya Pascarini Elsari Mundasama dengan NIM 194111060 dari kelas Formasi B semester 4. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari maserasi. Maserasi merupakan cara penyaringan yang sederhana. Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat yang akan terlarut, dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan yang di luar sel, maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel. Maserasi digunakan untuk penyari simplisia yang mengandung zat aktif yang mudah larut dalam cairan penyari, tidak mengandung zat yang mudah mengembang dalam penyari, tidak mengandung benzoin, sitrat, dan lain-lain. Cairan penyari yang digunakan dapat berupa air, etanol, atau pelarut lain. Bila cairan penyari digunakan air, maka untuk mencegah timbulnya kapang dapat ditambahkan bahan pengawet yang diberikan pada awal penyaringan. Keuntungan cara penyaringan dengan maserasi adalah cara pengerjaan dan peralatan yang digunakan sederhana dan mudah diusahakan. Kerugian cara maserasi adalah pengerjaannya lama dan penyaringan kurang sempurna. Adapun rumusan masalah dari maserasi, yaitu yang pertama, apa itu maserasi? Yang kedua, bagaimana cara kerja maserasi? Yang ketiga, bagaimana syarat-syarat pelarut yang baik? Yang keempat, apa keuntungan dan kerugian dari maserasi? Adapun tujuan dari makalah ini yaitu untuk mengetahui apa itu maserasi, cara kerja maserasi, syarat-syarat pelarut yang baik, serta keuntungan dan kerugian dari maserasi. Baik, pada bagian pembahasan di sini maserasi adalah teknik perendaman terhadap bahan yang akan diekstraksi, di mana teknik maserasi adalah teknik pengekstrasikan yang paling klasik. Sampel yang telah dihaluskan direndam dalam suatu pelarut organik selama beberapa waktu. Kemudian disaring dan hasilnya dapat berupa filtrat, di mana proses maserasi dapat dilakukan dengan dan atau tanpa pemanasan, dengan pengecekan, dan juga dengan ultrasonik. Maserase atau macerare merupakan mengiri dan juga melunakkan dengan cara ekstraksi paling sederhana, di mana bahan yang dihaluskan sesuai dengan syarat farmakope atau yang pada umumnya terpotong-potong atau diserbuk kasarkan, lalu disatukan dengan bahan ekstraksi. Adapun maserase dapat dilakukan midifiksi, misalnya yang pertama didesti. Didesti ini adalah cara maserasi dengan menggunakan pemanasan lemah, yaitu pada suhu 40-50 derajat Celcius. Cara maserasi ini hanya dilakukan untuk simplisia yang zat aktifnya tahan terhadap pemanasan dengan pemanasan antara lain jika kekantalan pelarut berkurang yang dapat mengakibatkan berkurangnya lapisan-lapisan batas. Lalu untuk daya melarutkan cairan penyaring akan meningkat sehingga pemisahan tersebut mempunyai pengaruh yang sama dengan pengadukan. Lalu koefisien difusi berbanding lurus dengan suhu absolut dan berbanding terbalik dengan kekentalan, sehingga kenaikan suhu akan berpengaruh pada kecepatan Deleuze. Umumnya kelarutan zat aktif akan meningkat bila suhu dinaikkan. Lalu yang kedua ada maserasi dengan mesin pengaduk. Untuk penggunaan mesin pengaduk yang berputar terus-menerus pada waktu proses maserasi dapat dipersingkat menjadi 6-24 jam. Lalu ada remaserasi
di mana cairan penyari itu dibagi dua. Untuk seluruh serbuk simplicia dimaserasi dengan cairan penyari pertama. Sesudah diendap, lalu dituangkan dan diperas. Ampasnya dimaserasi lagi dengan cairan penyari yang kedua. Yang keempat ada maserasi melingkar. Maserasi ini dapat diperbaiki dan mengusahakan agar penyari lebih bergerak dan menyebar. Dengan cara ini, penyari selalu mengalir kembali secara berkesinambungan melalui serbuk simplicia dan melarutkan zat aktifnya. Lalu yang kelima ada maserasi melingkar bertingkat. Di sini maserasi melingkar penyari ini tidak dapat dilaksanakan secara sempurna karena pemindahan massa akan berhenti bila keseimbangannya telah terjadi. Misalnya ini dapat diatasi dengan maserasi bertingkat. Lalu adapun cara-cara kerja dari maserasi. Maserasi ini pada umumnya dilakukan dengan cara 10 bagian di mana simplicia dengan derajat yang cocok dimasukkan ke dalam bejana. Kemudian ditungai dengan 75 bagian penyari, lalu ditutup dan dibiarkan selama 5 hari dan terlindung dari cahaya sambil berulang-ulang diaduk. Setelah 5 hari itu, sari ini diserkai, ampasnya diperas, ampas ditambah dengan cairan penyari secukupnya, lalu diaduk dan diserkai lagi, lalu diperas. Selanjutnya ampasnya ditambah lagi dengan cairan penyari secukupnya, diaduk dan diserkai sehingga diperoleh seluruh sari sebanyak 100 bagian. Bejana ditutup lalu dibiarkan di tempat sejuk yang terlindung dari cahaya selama 2 hari. Kemudian endapan dipisahkan. Lalu poin berikutnya, di sini maserasi dilakukan dengan merendam bagian tanaman secara utuh atau yang sudah digiling kasar dengan pelarut dalam bejana pada suhu kamar selama sekurang-kurangnya 3 hari dengan pengadukan berkali-kali sampai semua bagian tanaman yang dapat larut melarut dalam cairan pelarut tersebut, di mana digunakan alkohol atau kadang-kadang juga air sebagai campuran, kemudian disaring dan diampas, yang diperoleh diperas untuk memperoleh bagian cairnya. Lalu cairan yang diperoleh itu kemudian dijenuhkan, kemudian dijernihkan dengan penyeringan atau dekatasi setelah diberikan selama waktu tertentu. Adapun syarat-syarat pelarut yang baik itu, pemilihan cairan penyari harus mempertimbangkan banyak faktor kriteria cairan penyari yang baik, yaitu murah dan mudah diperoleh, dan kestabilan secara fisika dan kimianya itu sama, dan bereaksi netral, lalu tidak mudah menguap dan tidak mudah terbakar, dan tidak mudah mempengaruhi zat yang berkhasiat yang dikehendaki. Selanjutnya adalah langkah-langkah pengekstrakan maserasi. Yang pertama, sampel yang biasanya direndam selama 3-4 hari sambil diaduk sesekali untuk mempercepat proses komponen kimia yang terdapat di dalam sampel. Yang kedua, maserasi dilakukan dalam botol yang berwarna gelap dan ditempatkan pada tempat yang terlindung dari cahaya. Yang ketiga, ekstraksi dilakukan berulang kali sehingga sampel ekstraksi secara sempurna ditandai dengan pelarut pada sampel yang berwarna bening. Sampel yang direndam dengan pelarut tadi disaring dengan kertas saring untuk mendapatkan maseratnya. Selanjutnya, maseratnya atau endapan yang dipisahkan dari pelarutnya dan dipekatkan dengan penguapan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian dari maserasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keuntungan dari maserasi. Jadi, keuntungan dari maserasi di sini bahwa bagian tanaman yang akan diekstraksi tidak harus dalam wujud serbuk yang halus dan tidak perlu memiliki keahlian yang khusus, dan lebih sedikit kehilangan alkohol sebagai pelarut pada proses fermentasi. Dan keuntungan yang kedua adalah cara penyaringan dengan maserasi adalah cara pengerjaan dan peralatan yang digunakan sederhana dan mudah diusahakan. Selanjutnya adalah kekurangan dari maserasi. Jadi kekurangan di sini adalah
penggoyangan atau pengadukan dan penyaringan, terjadinya residu pelarut di dalam ampas, serta mutu produk akhir yang tidak konsisten. Selanjutnya, kerugian yang kedua adalah cara maserasi adalah pengerjaannya lama dan penyaringan yang kurang sempurna. Baik Ibu dan teman-teman, sekian dari video hasil presentasi kami. Jika ada kekurangan dalam penjelasan kami mohon maaf. Terima kasih.